This call is now being recorded. Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, mahasiswa program studi pendidikan anak usia dini Universitas Mulia yang saya hormati. Hari ini kita lanjutkan mengenai kuliah kita sistem informasi manajemen PAUD ya. Sistem informasi. Kemarin sudah mengerjakan tugas ya. Saya sudah lihat sebagian ya. Nanti kita evaluasi ya. Kita evaluasi setelah membahas mengenai materi hari ini ya. Yaitu mengidentifikasi kebutuhan sistem informasi manajemen ya. Ini sebenarnya bahasanya agak teknis banget, tapi saya sederhanakan lagi ya supaya mudah dipahami. Kemarin ada yang bingung gitu ya. Ya, jadi ada bagian-bagian yang saya sederhanakan supaya bisa dipahami oleh kita ya. Termasuk tugas-tugas yang sudah Anda kumpulkan ya. Walaupun mungkin ada yang copy paste, copas ya. Tapi saya mengapresiasi betul ada yang melakukan pengamatan atau observasi ya di lapangan. Nah, ini saya apresiasi ya. Tentu saja ini adalah usaha yang patut diapresiasi ya, patut dihargai ya. Usaha-usaha ini dalam rangka memahami bagaimana sistem kerja dari sistem informasi manajemen. Kerjanya sudah kita bahas kemarin ya di pertemuan kemarin mengenai sistem informasi manajemen itu sendiri ya, definisinya, dan ada apa namanya user apa nih, kelompok user ya, tingkatan-tingkatan ya, piramida itu dan seterusnya. Hari ini kita mengidentifikasi kebutuhan. Ini sudah Anda jawab di tugas itu ya. Jadi kemarin itu latihan, Anda ngumpulin kebutuhan apa sih ya. Nah, sistem informasi manajemen di suatu tempat ya. Ada yang melihat dari tempat kerjanya di PAUD ya. Ada yang melihat di luar itu bikin toko. Ya, bolehlah. Tapi nanti kita fokus ke PAUD ya, PAUD. Karena kalau di PAUD ini pengalaman Anda sudah malang melintang di sana ya. Jadi tidak jauh dari sana. Baik, mengidentifikasi kebutuhan sistem informasi manajemen. Nah, tujuannya adalah kita sama-sama memahami bagaimana mengidentifikasi kebutuhan. Jadi kebutuhan ini, kebutuhan SIM-nya ini berdasarkan pengguna ya. Penggunanya itu butuhnya apa, nah dipenuhilah di SIM itu. Nah, jadi nggak kompleks ya, sesuai dengan kebutuhan saja atau customize gitu ya. Bahasa teknisnya ya bisa disesuaikan dengan kebutuhan yang akan menggunakan itu. Kalau PAUD ya apa sih kebutuhannya di PAUD itu? Jadi kita harus paham bagaimana proses bisnis yang ada di pendidikan anak usia dini. Oleh karena itu kita harus paham pasal-pasal aturan main ya pendidikan anak usia dini. Aturan mainnya seperti apa ya kita nanti terapkan di dalam SIM-nya itu. Kedua adalah memahami tahapan menganalisis kebutuhan SIM. Nah ini tahapan-tahapan ini cukup teknis ya. Nanti kita lihat teknisnya ada di mana. Jadi saya sederhanakan, saya berikan contoh-contoh dan saya bikin berdasarkan
pengetahuan saya selama memahami belajar tentang teknologi informasi. Langkah mengidentifikasi kebutuhan ini ya kurang lebih ada 5 sih kalau kita searching di Google gitu ya. Ada yang menyebut 5 gitu ya. Ada yang cukup menggunakan SDLC. Apa itu SDLC? Jadi ada pengembangan sistem siklus hidup, pengembangan sistem informasi atau pengembangan perangkat lunak. Ada siklus hidupnya, dia tumbuh gitu ya. Ada 4 saja gitu ya. Tapi ada yang menyebut ini 5. Ini cukup untuk ini hanya fokus di identifikasi kebutuhan saja dulu ya. Jadi nanti setelah identifikasi kebutuhan sudah dapat terpenuhi kebutuhannya, terus ngapain gitu ya. Selanjutnya adalah implementasi biasanya gitu ya. Implementasi dari dokumen. Jadi ini nanti setelah mengidentifikasi kebutuhan hasilnya apa? Hasilnya adalah berupa dokumen sebenarnya. Dokumen itu separuh sudah Anda kerjakan, Bapak Ibu ya. Jadi separuh kemarin itu sudah Anda kerjakan. Cuma nanti kita lihat ya. Apa aja? Pertama adalah mengidentifikasi masalah ya. Jadi mengidentifikasi kebutuhan. Ada masalahnya dulu. Apa sih masalahnya itu? Masalah itu bukan seperti ini. Ada suatu PAUD gitu ya. TK PAUD. Itu proses manajemennya manual. Itu bukan masalah kalau manual itu. Manual nih masalahnya mau dijadikan digital gitu ya, mau dijadikan sistem informasi gitu ya. Itu bukan masalah manual itu. Manual itu jadi masalah jika ya jika prosesnya itu mungkin ya bisa jadi lambat gitu ya. Proses pengelolaannya menjadi biasanya itu proses nilai itu 10 hari. 10 hari nanti kalau diubah menjadi digital bisa 20 hari. Memang ada kebalik kayak gitu. Ada banyak ya. Kita bisa lihat fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Apa itu Pak contohnya? Ya contohnya seperti yang kita terima di dulu ya. Ada KTP itu. Begitu ada digital kok tambah lama ya. Kapan itu nggak pakai digital cuma 5 hari selesai. Lah ini kok lama. Kadang 1 hari selesai. Ya. Itu dulu manual ya. Begitu ada digital, sudah dicetak pakai komputer gitu ya. Kok jadi lama, jadi 15 hari gitu ya. Kalau ingin cepat bayarnya mahal gitu ya. Ini masalah itu ya. Jadi tambah masalah, diubah menjadi digital tapi kok tambah lama, ya itu tambah masalah. Nah, itu dulu ya, mungkin dulu, sekarang sudah cukup bagus kok Pak. Ya, sudah 1 hari jadi gitu ya. Kok bisa Pak? Iya, saya bisa buktikan, saya jalani sendiri. Ya, jadi begitu saya SMS langsung Pak silakan ke kantor gitu ya, ambil langsung jadi kan 1 hari. Itu. Jadi ada masalah itu bukan karena manualnya ya, bukan karena manualnya. Kalau menggunakan manual itu biayanya makin besar, nah itu jadi masalah. Masalahnya menjadi biayanya banyak menyita biaya. Dengan adanya teknologi maka dipangkas gitu ya. Harapannya kan gitu, biayanya menjadi lebih murah, bisa dihitung gitu ya. Kemudian evaluasi dan sintesis, pemodelan, spesifikasi, dan review. Nah, ini bahasa-bahasa teknis ya nanti ya. Bahasa-bahasa teknis, Bapak Ibu tinggal pelajari aja dulu ya. Istilah-istilah ini nanti kita bahas. Evaluasi dan sintesis ini sebenarnya bahasanya pendidikan, dunia pendidikan. Orang pendidikan ini biasanya ini ya, evaluasi sintesis gitu ya.
Tapi kalau di komputer bahasanya bukan evaluasi dan sintesis. Bahasanya nanti kita lihat ya. Misalnya ini analisis dan desain gitu ya. Baik, kita detailkan ini identifikasi masalah itu apa sih? Upaya menjelaskan masalah dan membuat penjelasan dapat diukur. Nah, itu dapat diukur. Tadi ya lambat ya. Kalau manual itu lambat jadi 10 hari ya. Setelah diteliti bikinkan sistem ya, itu belum tentu lebih cepat gitu ya, belum tentu. Memang prosesnya cepat, tapi kadang kok bisa lambat gitu ya. So, ada something, jadi ada banyak pelibatan, bukan hanya sistem saja, siapa-siapa yang terlibat di dalamnya ini juga harus ditentukan sehingga bisa diukur kecepatannya ini sistem yang wajar gitu ya, yang wajar. Identifikasi ini dilakukan sebagai langkah awal ketika penelitian. Nah, kalau di sini kalau bikin sistem, bikin perangkat lunak itu bukan penelitian sebenarnya. Dia mengikuti tahapan-tahapan yang sudah ada gitu ya. Penelitian itu unsur penelitiannya bisa jadi ada pembanding gitu ya. Jadi kalau metodologinya A dibandingkan dengan metodologi B misalnya itu mungkin ingin diketahui efektif mana gitu antara A dan B itu, kemudian efisien mana antara A dan B gitu ya. Ini baru riset ya, riset. Biasanya dengan metode lama dengan metode baru, penemuan metode baru bisa disebut itu. Jadi kalau membuat perangkat lunak, membuat sistem informasi, manajemen apalagi itu dalam hal ini tidak disebut penelitian biasanya karena ya hanya sekedar mengikuti perintah-perintah, mengikuti cara-cara, metode-metode gitu ya. Jadi itu ya kalau di komputer ya biasanya gitu. Jadi saya rasa sama seperti di PAUD lah pendidikan. Jadi gimana dong Pak ini? Ya biasanya identifikasi masalah ya biasanya di dalam penelitian. Ketika kita juga membuat perangkat lunak juga demikian ya sama ada masalah apa kira-kira. Jadi secara ringkas identifikasi adalah mendefinisikan masalah penelitian ya. Definisikan masalah penelitian. Cara mengidentifikasi masalah adalah dengan melihat adanya kesenjangan, ya, apa yang seharusnya dan apa yang ada dalam kenyataan. Ada gap gitu ya, ada gap antara yang di lapangan faktanya seperti apa, kemudian teorinya seperti apa gitu ya. Dicocokin, wah teorinya nggak cocok ini loh, jangan dulu bilang begitu, karena teori-teori itu muncul ya temukan dengan berdasarkan penelitian sebelumnya, berdasarkan riset-riset sebelumnya. Kecuali kalau risetnya itu abal-abal ya. Nah inilah pentingnya kenapa riset itu nggak boleh bohong ya, nggak boleh bohong, ingat ya, nggak boleh bohong, boleh salah nggak boleh bohong. Bohong itu gimana? Bohongnya menggunakan data palsu, copy paste dan sebagainya ya. Nggak ada, diada-adain gitu ya. Nggak menggunakan data yang sebenarnya. Jadi berbahagialah bagi Anda yang mengerjakan tugas dengan sampel yang sudah ada, bukan fiktif gitu ya. Fiktif itu atau yang akan datang gitu ya. Waduh. Jadi harus ada dulu gitu ya sampelnya gitu ya. Ada kalau PAUD ya PAUD-nya ada gitu ya. Ini penting ya, penting mengidentifikasi masalah, melihat kesenjangan, ini harus ada unsur seperti ini ya, ada gap-nya ini. Identifikasi masalah dilakukan dengan melihat perbedaan antara fakta di lapangan dengan teori ini ya. Jadi faktanya seperti apa, teorinya seperti apa, kita bandingkan. Kita selidiki apakah ada perbedaan gitu ya. Setelah identifikasi masalah dilakukan lalu tentukan rumusan masalahnya. How? Nah, bagaimana kita memecahkan masalah itu kan ya, solusi-solusi apa yang ditawarkan, metode-metode apa yang nanti dinilai untuk digunakan sebagai cara terbaik untuk menyelesaikan masalah.
Evaluasi dan sintetis. Evaluasi ini mengevaluasi, namanya evaluasi ya, mengevaluasi sistem yang sebelumnya atau legasi sistem. Apa itu legasi sistem? Sistem warisan ya, sistem-sistem yang sebelumnya ada. Pak, kalau sebelumnya tidak ada gimana? Kan sebelumnya manual, Pak, berarti nggak pakai sistem. Itu berarti juga sistem juga, sistem manual gitu. Sistem manual. Dulu misalnya mengisi KRS dengan kertas misalnya, dulu zaman-zaman 20 tahun yang lalu ya, itu pakai kertas. Kemudian bergeser menggunakan komputer ya. Komputernya masih di lokal gitu ya. Bergeser lagi komputernya online, servernya cuma di lokal. Bergeser lagi sampai sekarang seperti ini ya. Itu legasi sistem di mana ya sudah nggak dipakai lagi karena sudah out of the box apa namanya, kadaluarsa. Ya, kadaluarsa itu apa? Obsolete, ya, obsolete. Jadi sudah usang ya sudah. Kalau dikembangkan lagi ya mungkin bisa biayanya lah Pak, besar gitu ya. Jadi perlu penggantian dan lain sebagainya. Jadi itu ya, mengevaluasi, melakukan penilaian, jadi menilai evaluasi. Ya ini kemampuan untuk memperkirakan dan menguji nilai suatu sistem untuk tujuan tertentu. Kadang dinilai, wah ini sudah usang, gitu. Wah ini harus diperbaiki. Apa saja yang diperbaiki? Eh, ini ada juga masuk kepada manajemen ya. Jadi ada sistem itu kan banyak ya, dan di dalamnya itu proses-proses ya. Kemarin sudah dijelaskan, di dalamnya itu proses-proses, kumpulan banyak proses ya. Taruhlah salah satu proses gitu ya, salah satu proses kita ketahui, kemudian kita evaluasi, kita nilai ini proses ini benar enggak. Nah, kadangkala ada yang kalau benar jalan dan sistemnya masih bisa digunakan, maka ya dibiarkan apa namanya, dinilai masih layak digunakan. Nanti ada kalanya memperhatikan lagi ada keperluan yang tidak ada di sistem itu, maka ditambahkan, ya, ditambahi sistem fungsi-fungsi yang sesuai dengan yang tidak ada tadi. Nanti ada yang nggak perlu dipakai ya, ada fungsi yang ada di situ tapi sudah nggak digunakan lagi, fungsi itu ya ditenggelamkan, apa namanya, dihapus gitu ya. Jadi ada seperti kayak dikelola gitu ya. Ini pentingnya mengevaluasi. Jadi evaluasi itu banyak soalnya. Bahasanya juga terlalu teknis nanti ya. Karena membuat penilaian, maka prosesnya menggunakan kriteria dan standar. Ya, ada standar, ada kriteria untuk menilai itu ya. Sama seperti kayak kuliah ini ya. Anda mendapatkan nanti di akhir-akhir kuliah ada penilaian. Nah, nilainya juga harus mengikuti standar kan. Ya. Universitas Mulia punya nilai apa, standar nilai ya. Ada A, A min, B plus, B min, B, kemudian B min, kemudian C plus dan seterusnya itu. Jadi kriteria dan standar nilainya ada sendiri ya. Sehingga lebih jelas, sehingga lebih efektif, lebih ekonomis, lebih memuaskan. Nah, dibanding dengan sistem sebelumnya. Sebelumnya adalah legasi sistem ya. Sebelumnya adalah legasi sistem. Jadi kita harus evaluasi ini berdasarkan sistem yang ada sebelumnya gitu ya. Dibanding itu. Jadi kalau manual misalnya sebelumnya prosesnya masih manual Pak. Nah, manualnya dihitung ya efektivitasnya, efisiensinya sampai berapa. Nanti kalau sudah jadi sistem baru dibandingkan apakah lebih wah jelas lebih cepat dong Pak. Oke. Harus komitmen itu kalau lebih cepat. Jangan sampai ketika di lapangan nanti karena lebih cepat pelayanannya tambah banyak, orang malah pengen cepat semuanya terus diolorin gitu ya. Ini ada nilai bisnisnya ini, kita ambil duit. Jangan ya, harus komitmen, harus diimplementasikan berdasarkan ya, sistemnya tadi gitu ya. Oh ini ada nilai ekonomisnya ini ya gitu. Kebanyakan manusia kan demikian ya. Ya. Kemudian sintetis itu merupakan kemampuan untuk mengumpulkan bagian-bagian terpisah
menjadi terintegrasi dalam bentuk sistem yang utuh. Jadi di evaluasi ini ketika kita mempelajari legacy system ya, biasanya itu legacy system ini atau sistem warisan yang sudah ada ini terpisah-pisah. Taruhlah kayak ini ya, Universitas Mulia misalnya ya. Setelah secara struktur organisasi kan Anda tahu ya, ada rektor, kemudian wakil rektor, kemudian susunannya struktur organisasinya demikian ya. Ya, kurang lebih itu. Atau di prodi misalnya. Ya, di prodi itu ada struktur organisasi yang paling tinggi misalnya Kaprodi, nanti di bawah Kaprodi ada Sekprodi, kemudian ada lagi sekretaris apa bagian ini, bagian itu, kemudian ada dosen, tim dosen dan sebagainya. Nah, itu secara struktural ya, secara struktural mereka bekerja sama berdasarkan itu ya, berdasarkan hierarki ya, berdasarkan hierarki. Kok begini? Ya, berdasarkan hierarki. Nah, secara hierarki maka di bagian-bagian itu memiliki sistem yang terpisah-pisah biasanya. Ya. Sistem yang terpisah-pisah kan. Ya, misalnya bagian keuangan ini punya sistem sendiri. Bagian kepegawaian punya sistem sendiri. Bagian administrasi punya sistem sendiri. Bagian itu macam-macam. Ya, jadi terpisah-pisah ini seandainya ada bos, ada pimpinan gitu pingin dapat data si A di divisi ini, ya, berapa gajinya, dia kerjanya berapa lama dan sebagainya. Nah, mereka kan sering terhubung dengan sistem yang lain gitu. Misalnya dia akan terhubung dengan presensi, ya, terhubung dengan apa namanya penggajian, terhubung dengan apa namanya prestasinya, pekerjaannya dan sebagainya. Ini kan yang terpisah-pisah tadi kan nggak bisa apa namanya berdiri sendiri. Nah, maka dengan sistematis ini kita kumpulkan menjadi bagian-bagian terpisah tadi menjadi terintegrasi, terpadu gitu, menjadi satu sistem yang utuh gitu ya. Ini kemudian muncul istilah enterprise gitu ya. Enterprise itu sistem yang banyak kumpulan sistem diproses dijadikan satu yang terintegrasi sama enterprise. Jadi gimana caranya? Ya itu kalau di bahasa teknis ya kita lakukan analisis dan desain gitu ya, analisis dan desain. Pemodelan itu apa? Nah, pemodelan di sini istilahnya kayak desain juga ya, bagian dari desain juga gitu ya. Pemodelan itu sering kita dengar ya model gitu ya. Model yang kita pahami itu seperti model pakaian ya, yang ada di apa catwalk yang lenggak-lenggok itu ya, mbak-mbaknya yang tinggi-tinggi postur tubuhnya itu ya, memperagakan ya kurang lebih seperti itulah model ya. Model namanya model biasanya ya keren-keren gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memikat kan, tujuannya untuk menawarkan produknya ini keren lah ya, sehingga orang tertarik beli walaupun badannya agak gendut gitu ya, gede gitu ya, cocok pakai, kurang lebih seperti itu ya pemodelan. Maka pemodelan berarti sudah masuk ke dalam bahasa sudah ada apa usaha melakukan membuat model. Jadi pemodelan itu sudah masuk ke usaha untuk membuat model. Nah, proses membuat model itu sistem ya adalah aktivitas yang saling terkait, terkait spesifikasi perangkat lunak, kemudian analisis. Sebenarnya sebelum merancang itu ada analisis, kemudian desain, merancang, implementasi, coding, gitu ya. Kemudian pengujian, testing, ya, sistem informasi manajemen atau perangkat lunak. Jadi pemodelan ini proses yang sebenarnya digunakan pada bagian-bagian ini, pada tahapan-tahapan spesifikasi, merancang, implementasi, dan pengujian. Itu bisa digambarkan dengan model. Dalam ilmu komputer, beberapa pemodelan sistem yang bisa kita buat, ya kurang lebih ada 4 ya. Ini banyak lagi sebenarnya. Saya ambil yang biasa kita akan pelajari nanti ya.
Yang pertama adalah pemodelan berdasarkan skenario. Apa itu skenario? Skenario sama seperti kalau kita mau bikin video, bikin apa namanya, video YouTube. Ada yang jadi YouTuber ya. Nah, sebelum kita bikin video, kita bikin skenario dulu kan ya. Jadi YouTuber itu biasanya nggak menunjukkan skenario-nya apa, naskahnya enggak. Nanti kalau diketahui dulu kan nggak jadi menarik dong gitu ya. Jadi dia bikin skenario dulu, sama seperti saya kadang bikin video seperti ini ya. Kayak ngajar kuliah ini juga, nah, ngajar kuliah ini saya bikin skenario dulu ini. Nah, nanti saya akan presentasi ini, bagian-bagian ini saya jelaskan bagian yang dan seterusnya ini. Jadi skenario itu nantinya jadikan pemodelan juga. Pemodelannya seperti apa nanti ada contohnya. Kemudian perorientasi aliran data, aliran atau flow oriented. Bisa bentuknya aliran itu seperti flowchart ya, bisa flow data. Jadi ini sudah ada dua ini ya, flow oriented modeling itu. Flowchart itu urut-urutan proses kalau flowchart ya. Kalau data berarti aliran datanya itu yang kita gambarkan. Yang kita buat modelnya ya, itu ya. Jadi kalau mau bikin software, bikin sistem informasi gitu ya, maka kita akan kenalan dengan ini, istilah ini, berorientasi aliran. Yang ketiga adalah berdasarkan kelas, class based. Kelas ini bukan berarti kelas kayak kelas ini, apa namanya, IFP, P3J ini ya. Bukan ya. Kelas-kelas ini ya kurang lebih seperti itu, cuma kelas yang ini kita simpulkan di dalamnya itu ada atribut. Apa itu atribut? Ada, kalau bahasa mudahnya, awamnya itu atribut adalah entitas ya. Entitas. Kemudian ada operasi ya. Di kelas itu ada operasi, ada apa operasi? Operasi itu aksi ya, aksi. Jadi kita jelaskan ya, aksi-aksi yang dilakukan oleh entitas itu, aksinya seperti apa, kita jelaskan di situ. Jadi kelas-kelas nanti saling berhubungan ya, saling berhubungan. Yang keempat adalah pemodelan perilaku. Perilaku itu ya sama sebenarnya seperti skenario ya. Bedanya kalau perilaku ini behavioral, dia fokus ke ya, objeknya ini yang bergerak, ngapain dia gitu ya. Nah, ini agak sulit ini, kita nggak bahas ini ya. Contoh-contoh pemodelan yang bisa diterapkan di dalam ini ya, apa namanya, software engineering ya, software engineering. Nah, ini contoh pemodelan skenario, bisa dilihat ya ini ya. Skenario itu biasanya cuma berupa tabel-tabel kayak gini ya. Kemudian tabel-tabelnya disusun dalam bentuk gini, apa namanya, ada nomor satu, ada nama dari skenario itu sendiri, misalnya pendaftaran artikel untuk suatu sistem gitu ya, sistem pendaftaran artikel. Tujuannya dijelaskan, deskripsinya juga gitu ya. Tipenya apa di ini, kemudian aktornya siapa di sini, nah penulis misalnya. Berarti usernya adalah penulis. Berarti ada banyak user di sini di sistem itu. Nah, itu. Jadi disebutkan usernya, penting ini. Skenario utama berarti skenario yang dijadikan dasar. Misalnya skenario utama yaitu kondisi awalnya program dengan tampilan menu pendaftaran artikel misalnya. Nah, di sebelah kiri biasanya ada aksi aktor, usernya ini penulis, kemudian sistem. Jadi ada aksi reaksi gitu ya, aksi reaksi gitu ya. Kemudian juga demikian, skenario alternatif gagal. Nah, skenario utama ini kadang-kala nggak selalu mulus. Namanya sistem ya. Misalnya login, Anda login ya. Login itu ada kalanya gagal kan kalau apa namanya nggak cocok. Ya, kalau nggak cocok gagal seperti apa? Nah, ini ditulis di sini ya. Skenarionya seperti apa kalau gagal? Tulis aja di sini gitu ya. Kalau gagal kan biasanya kalau gagal apanya, username-nya, berarti tulis saja pesannya di sini, reaksi sistemnya apa gagal. Misalnya tunjukkan username-nya nggak cocok nih, nggak terdaftar, ya, sebutkan.
Kalau gagal password-nya, username-nya benar, apa nih pesannya gitu ya. Dan seterusnya. Itu kurang lebih skenario gagal. Jadi kalau skenario utama ini kalau positif ya, positif benar gitu ya. Baru kita benar semua di sini, nggak ada gagalnya di sini ya. Dianggap mulus semua gitu ya. Gagalnya baru ditulis. Nah, inilah yang kita sebut contoh pemodelan dengan skenario. Nanti skenario ini bisa kita terapkan dalam kita gambar pemodelan nantinya berikutnya itu notasi-notasi. Penting diketahui dulu ya Bapak Ibu ya. Kemudian pemodelan data itu kurang lebih seperti demikian. Ya, gambar-gambar biasa aja dulu. Nah, tapi gambar-gambarnya gini harus mengikuti ketentuan supaya bisa dibaca orang komputer gitu ya. Jadi kalau kita bukan orang komputer, ya jangan memakluminya. Tetap usaha bahwa kita juga mengerti juga gitu ya. Jadi kayak entitas tadi yang saya sebut entitas pasien gitu ya. Kalau ini modelan data, berarti data apa yang kita tangkap dari sini, data pasien. Pasien memeriksa dokter. Ini sepertinya nggak ada masalah ya. Kalau ilmu semantik itu tetap mengikuti kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kok apa hubungannya? Ketika kita membuat kalimat tunggal gitu ya. Kalimat tunggal itu biasanya terdiri dari subjek, predikat, objek kan ya. SPO ya, subjek. Berarti ini subjek, predikat, objek. Masa pasien memeriksa, Pak? Ya, yang jelas di sini di tengah ini adalah relasi ya. Jadi ini kita sebut entitas, ini entitas. Nah, entitas sama entitas ini awalnya berdiri sendiri-sendiri. Dia tidak ada hubungannya kecuali jika di tengahnya ada relasi. Ya. Relasinya biasanya bentuknya kata kerja. Ya. Sedangkan entitas biasanya bentuknya adalah kata benda atau orang atau individu atau lokasi juga bisa atau ada 5 ciri ya ciri-cirinya nanti membuat entitas kita bahas di berikutnya. Yang jelas ini adalah contoh pemodelan data. Jadi nanti disebutkan misalnya di dalam sebuah entitas memiliki data. Nah, data-datanya misalnya pasien nih, pasien dia memiliki ID lah. Biasanya ID pasien. Kemudian dia memiliki nama, kemudian dia memiliki golongan darah misalnya, kemudian alamat dan seterusnya. Tentu saja data ini ya ini hanya contoh ya sedikit ya. Biasanya bisa banyak gitu ya. Bisa banyak. Nah, data-data itulah yang kemudian kita create ya, create. Jadi perlu nggak ya kira-kira nanti saya sampaikan tentang bagaimana membuat ini? Tapi kayaknya perlu ya, karena kita nanti akan bikin juga aplikasi. Pak, berarti kita ngoding dong, Pak. Kayaknya nggak perlu ngoding deh. Ya. Kita setup-setup aja kan, ya. Ngapain ngoding? Jadi saya sederhanakan ini materinya insya Allah gitu ya, supaya bisa ditangkap lah gitu ya. Jadi apa yang harus kita lakukan di materi kuliah ini. Spesifikasi kebutuhan atau kita sebut sebagai requirement spesifikasi. Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, kalau bahasa Indonesianya namanya SKPL, bahasa Inggrisnya namanya SRS ya. SRS itu singkatan dari Software Requirement Specification. Itu sama ini ya. Adalah dokumen yang dibuat ketika deskripsi detail dari semua aspek perangkat lunak akan dibangun terspesifikasi sebelum proyek pembuatan SIM dimulai. Jadi sebelum kita membuat nanti ya, kita lihat-lihat dulu ya. Sistemnya kayak apa sih gitu ya. Sistemnya kayak apa sih? Kita coba-coba nanti dulu ya. Kita coba-coba dulu baru kita punya gambaran, oh sistemnya seperti ini. Jadi bikin sistem itu ngoding ya, kemampuan ngodingnya. Tapi ada yang nggak pakai ngoding. Gitu. Memang ada Pak, karena sudah ada wizard gitu ya. Tahu wizard ya, pemandu gitu ya. Pemandu, kita tinggal ikuti panduan dari wizard tadi. Udah jadi deh, simsalabim jadi gitu ya. Perlu dicatat bahwa SKPL formal tidak harus dalam bentuk tulisan. Tidak harus dalam bentuk tulisan. Saat ini untuk memperjelas dokumen ditambah dalam bentuk video dan suara.
Jadi kadang juga memang dokumennya itu lebih bagus pakai dokumen ya, kertas gitu, tulisan. Tulisan ya ada penjelasannya juga. Walaupun kita buat grafik, diagram gitu ya, itu juga harus ada penjelasannya juga. Ya. Bikin flowchart gitu juga harus penjelasan juga. Penjelasannya cuma nggak terlalu apa namanya panjang gitu ya. Penjelasannya nggak terlalu panjang. Cuma ya ada keterangan juga. Sama seperti foto ya, foto Anda gitu ya tempel di foto di media website gitu ya. Kalau foto doang orang akan banyak asumsi karena foto itu universal kan ya. Banyak asumsi. Dari sudut pandang tertentu dia memiliki arti lain ya. Oleh karena itu perlu apa? Penjelasan kan, caption gitu ya, ada penjelasannya sehingga orang bisa memahami bahwasanya foto itu tentang sesuai dengan yang di caption itu penjelasannya. Ini supaya apa tujuannya menyamakan persepsi ya. Gambar itu banyak sekali bahasa yang muncul di situ. Dalam pengembangan perangkat lunak, dalam rekayasa perangkat lunak, dalam bahasa-bahasa untuk membuat sistem informasi itu harus jelas ya. Nggak bisa kita bikin-bikin sendiri yang sehingga muncul persepsi yang lain. Nanti saya jelaskan ini kenapa kok harus jelas ini ya. Karena nggak mudah Bapak Ibu sekalian bahasanya. Apa namanya sering terjadi mispersepsi. Contoh untuk dokumen SRS ya biasanya terdiri dari ini ya daftar isinya introduction, kemudian general description. Nah ini bahasa-bahasa teknis di dalamnya ada, tapi cukup menjelaskan nih Bapak Ibu ya. Jadi cukup menjelaskan ada spesifik requirement dan sebagainya, fungsional dan non fungsionalnya, interface-nya dan sebagainya. Ini dokumen ini harus mengacu pada dokumen standar. Ini kalau mengacu pakai IEEE ini ya, apa lembaga yang menerbitkan ya, standar-standar yang digunakan para insinyur ya elektronika. Nah, ini ada sendiri ya insinyur-insinyur. Jadi kita membuat contohnya seperti membuat Wi-Fi, membuat colokan USB, membuat colokan apa namanya jack untuk speaker. Nah, itu punya standar semua ya, standarnya harus ideal. Kalau nggak ideal nggak cocok nanti nggak dipakai oleh ya kadang kalau kita apa menggunakan komputer kayak punyanya Mac itu colokannya sudah beda. Kenapa kok beda ya? Itu kan bisnisnya dia maunya begitu ya. Ya, karena ada unsur bisnis ya ditaruh di situ. Sehingga maunya beda sendiri bisa jadi ya. Nah, itu contoh dari SRS. Tentu saja contoh selain SRS yang berdasarkan EI ada juga ya. Di Indonesia ada ya standar nasional SNI ya, SNI ya. Yang terbitkan oleh mana ya? BPPT atau apa itu. Ya, ada sendiri juga. Jadi standarnya kurang lebih ya sama kurang lebih seperti ini. Jadi itulah dokumen-dokumen teknis yang dihasilkan dari di awal tadi ya. Nah, spesifikasi mengidentifikasi ini apa namanya? Masalah. Review itu menelaah kembali ya dokumen SKPL yang dihasilkan. Biasanya sudah dalam bentuk dokumen yang dijilid gitu ya. Di dalamnya juga ada kontrak, tantangan, kesepakatan. Nanti Bapak Ibu kalau butuh sistem di tempat Ibu, misalnya di PAUD-nya itu, ya Ibu punya apa namanya sudah memiliki pengetahuan ini, nanti biasanya kalau butuh-butuh kemudian menghadap ke kontraktor untuk pengembangan sistem, maka jangan lupa ini ya dokumen SKPL. Nanti di dalamnya itu ada spesifikasi yang harus dipenuhi di situ ya, dokumen-dokumen ini dan kontrak harus tangani di situ, termasuk biaya-biayanya ya, biaya-biaya pengembangan ya, SKPL ini. Ya. Nah, ini yang bisa saya sampaikan ya. Kemudian hari ini kita evaluasi tugas Bapak Ibu kemarin ya. Evaluasi
Kita lihat ya hasilnya ini ya. Tugas kelompok ini. Jadi sebenarnya harus dikumpulkan semuanya, baik anggota kelompok semuanya juga harus nyetor ya. Jadi misalkan ini 5 ini yang belum nyetor, masing-masing ya, misalnya ini ya, saya klik ini ya. Kita cek dulu apa namanya petunjuk soalnya ya. Petunjuk soalnya itu yang mana ya? Oh ini. Ya, jadi tugas ini nggak jauh beda dengan materi yang sudah disampaikan di atasnya ini. Jadi tinggal dilihat di atasnya ini, Bapak Ibu. Anda nggak perlu nyari-nyari lagi gitu loh, menjawab berdasarkan ini tadi, gitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaannya seperti lakukan pengamatan. Menurut kelompok Anda, informasi apa saja yang dihasilkan? Jadi kita pilih dulu objeknya. Ya, objeknya mana ini? Misalnya PAUD, ya. Oke, ambil. Atau toko grosir. Ya ini kalau SIM umum ya, kita fokus ke yang misalnya rumah sakit dan sekolah dan sebagainya. Lakukan pengamatan informasi apa saja yang dihasilkan dari toko grosir itu. Apa yang dihasilkan di toko grosir misalnya. Atau di PAUD, informasi apa saja yang dihasilkan dari sistem informasi PAUD nantinya. Gitu. Informasi itu ya. Kemudian menurut Anda data apa saja yang dibutuhkan, yang dimasukkan dalam sistem itu. Jadi diurut dulu, berarti input di sini, outputnya adalah berupa ini ya, informasi. Jadi datanya adalah input. Nah, berarti ini menjawab ini ya, buat uraian terhadap sistem, amati menurut karakteristik sistem. Jawab ini menurut karakteristik seperti apa ya, Anda nggak perlu nyari-nyari jauh-jauh ya, ngapain, cukup di sini aja sudah. Nah ini karakteristik sistem itu paling nggak punya komponen. Nah bagian sistem ya tadi entitas tadi yang saya sebut ya, itu bisa benda, bisa orang, bisa aturan kalau dia berdiri sendiri ya. Jadi kayak pasien sama dokter gitu ya, pasiennya berdiri sendiri gitu ya, dia belum ada kalau belum terhubung dengan yang lain. Apa ya berdiri sendiri, dia tidak kehadirannya tidak karena ada relasi lainnya ya. Dia akan menghasilkan informasi kalau dihubungkan dengan entitas yang lain. Nah, orang dengan orang nanti ada hubungannya di situ, apa menikah misalnya, orang dengan orang wanita dengan orang laki-laki menikah dengannya. Jadi ini ya, intinya adalah komponen itu entitas ini benda, batas, benderi, bedakan batas ini lingkup dari sistem itu, lingkupnya. Lingkungannya berarti sistem itu nanti jalan di lingkungan mana. Kalau internet kita bahasa komputer ya, bahasa komputer. Jadi dia jalan di lingkungan internet, intranet, lokal gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Penghubung interface antar komponen interface ya, antara mukanya itu apa aja. Bukan hanya antar muka ya. Penghubung ini ya, penghubung misalnya seperti saya ini ngomong ini ya. Bapak Ibu bisa mendengar suara saya kan, jadi saya ini suara saya bisa nyampe ke sana itu pakai apa? Penghubungnya ini ya.
Nah, berarti ada mic, ada speaker, ada suara, sistemnya bisa menerima suara saya sehingga disampaikan ke sana. Anda bisa mendengar saya dengan speaker. Gitu. Ya, saya nggak bisa terima suara yang lain selain suara saya. Kurang lebih itu penghubung ya, penghubung menjembatani fungsi antar komponen. Masukan ini data, pengolahan, processing, keluaran. Nah, kemudian karakteristik sistem ini kalau ketutupan ini di blok ini ya. Di blok kayak ini nanti ketemu ini sasaran. Sasarannya jangka pendek, jangka panjang. Ya, sistemnya nanti bisa jalan jangka pendek, jangka panjang apa aja. Goal, tujuan secara global ya. Kalau bisa sasaran ini jangka pendek ya objektif ya bagian-bagiannya kecilnya itu ya. Kalau tujuan goalnya besar, yang skala besarnya, kendali kontrolnya sebagainya. Jadi kurang lebih seperti ini ya, kontrol itu proses output, objektif ini bagian kecilnya, goalnya keseluruhan. Baik, kita cek ya. Nah, kemudian ini klasifikasi sistem. Sistemnya langsung aja, jangan sistem yang tidak nyata ya. Tadi saya baca ada yang pakai sistem tidak nyata. Ini bahasa-bahasa yang agak sulit dipahami. Ini ya yang paling gampang ini ya, sistem tertutup dan sistem terbuka. Yang lain-lain ini kayaknya nggak usah ini, nggak cocok ini dipakai untuk sistem informasi manajemen. Ini ya, tertutup dan terbuka, tidak dipengaruhi lingkungan di luar sistem. Hampir semua sistem yang ada saat ini itu dipengaruhi ya, dipengaruhi. Jadi ini open system, dipengaruhi dari luar. Menerima masukan dari subsistem lain. Apa itu masukan? Misalnya dari sistem lain itu misalnya pembayaran. Jadi kalau Anda membeli barang ya, itu kan bayarnya lewat bank ya, lewat bank. Berarti sistem itu nanti akan terhubung dengan sistem bank, berarti sistem lain gitu ya. Banyak kan memang open system ya ini kita ini sekarang ini. Baik, kita cek tugas Anda sekarang. Nah ini ya, ini jangan begini. Nggak jelas ini sekolah swasta yang mana gitu ya. Ini panjang banget ini ya, 12 halaman. Kita nggak, ini bukan paper ya. Kita cek lagi yang lain sudah. Ya Pak Super gitu, kalau nilai biasanya ya skip. Ini temen PAUD Andayani, PAUDnya Bu Hones ini. Ini harusnya 4 orang ini ya, 4 orang. Ini 5 orang. Nah, ini dia. Di mana tempat akan diamati. Ini bukan rumusan ya. Pertanyaan sebenarnya. Rumusan itu beda dengan pertanyaan. Sulit ini ya jawabnya. Padahal to the point aja sebenarnya ya. Nah, kurang lebih ini ya. Tempat pengamatan. Ya. Hasil pengamatan sistem informasi manajemen diperlukan gitu ya. Diperlukan sistem informasi manajemen PAUD. Nah, ini ya. Setelah dilakukan pengamatan, didapatkan manajemen PAUD. Kita tutup ini. Sistem pendaftaran, syarat pendaftaran, oke, ini ya. Data yang dibutuhkan, sistem manajemen PAUD, data yang dibutuhkan untuk ini, ngisi ini. Apa ini? Data apa ini? Oke, boleh. Siswa dan guru, sarana, boleh. Belum detail ya, hanya mengidentifikasi aja ya data-datanya ya, oke. Kemudian diamati karakteristik sistem, oke. Outputnya adalah lulusan, data anak, presensi, penghargaan, boleh. Inputnya kebalik ya, input dulu baru kemudian output. Jadi input, proses, output. Prosesnya
dilewati ini ya. Kenapa kok tadi yang di di teori tadi ya. Nah, di teori ini kan ada ini ya, masukan, input, proses, output nih ya. Oke, klasifikasi sistem menurut kami jenis sistem terbuka. Oke, betul ini ya. Open sistem ya, terbuka. Kenapa? Karena akan dipengaruhi dari sistem. Menerima masukan sistem lain, memberi keluaran untuk sistem lain. Laut, andayani menyesuaikan kondisi yang ada di sekitarnya. Menerima masukan sistem lain. Sistem lain itu apa kira-kira yang masuk ke situ? Nah, coba nanti ya. Itu masih tentu sangat berguna. Oke. Uraian fungsi. Oke, mengurangi ketidakpastian. Oke. Mengurangi risiko kegagalan. Oke, bagus. Informasi level. Oke. Nutup. Oke. Bagus. Kemudian kelompoknya Dian. Oh, sudah ini sama ya ini ya. Dian. Nanti masing-masing orang ini ya yang ada ini kumpulin ya. Jadi kayak gini ya, dikumpulin ya. Kelompok 5 orang juga ini. Harusnya 4 ya. 4 harus nurut sama dosennya. Kalau nggak nurut, jewer. Ini apa ini? PAUD. Apa? Mengamati KB Rumah Serut. Jadi tempat itu jangan cuma tempat doang, tapi alamatnya juga disebutin ya kayak tadi ya. Andayani, alamatnya sekian gitu ya. Jadi objeknya kita jelas gitu ya. Yang diamati terutama proses bisnis ya. Memang tempat itu bisa juga tempatnya ada di sini ya, tempatnya double ini, tempat ini sama ini double ini. Kemudian data itu apa? Data kepala sekolah, data guru, data murid, data keuangan. Proses pendidikannya mana nggak ada ya? Kurikulum penting juga ini. Harusnya ada ya. Kepala sekolah, guru, oke. Gurunya kurang detail ya. Oke, ini siswanya. Oke, biayanya ada juga ya, keuangan. Mata kuliahnya harusnya ada juga, mata pelajaran ya, pelajaran. Oke, cukup ya ini ya. Level manajemen middle, maksudnya apa ini? Manajemen nanti dijelas ini ya, apa namanya, manajemennya juga dijelasin menggunakan ini ya, proses manajemennya ada ini, top, middle, low. Biasanya semuanya kena ini. Yang bagian top itu apa gitu. Bukan cuma tengah tok gini, nggak iso. Jadi low-nya apa gitu. Jadi kayak yang ini middle tuh lain, yang top-nya apa, middle-nya apa ya. Oke. Apa lagi ini? Sim out. Jam 6 ya ini. Masih ada waktu. Sistem informasi manajemen toko bangunan. Waduh, bangunan nih jauh betul. Ini nggak apa-apa deh. Penting tahu nanti. Bangunan mungkin tokonya mbaknya kali. Toko bangunan usaha Barokah. Barokah Sepinggan. Oh, ini tokonya mbaknya ini kayaknya. Kata apa yang dibutuhkan? Biasanya ya ini harga barang yang dijual, kesejahteraan. Oh, apa ini? Kesejahteraan karyawan. Agak rumit ini ya, karena ada digabungkan dengan data ini apa namanya kesejahteraan karyawan. Rumit. Nah, sejahtera atau tidak itu agak lain ini. Jadi kita batasi kalau ini fokusnya tentang toko bangunan, biasanya barang yang dijual, datanya yang dibutuhkan, terus harian jualan
catat penjualannya, transaksinya, kemudian stok ya, stoknya itu. Jadi ngitung stok juga ini. Jangan sampai jual-jual barang nggak ada stok, waduh. Dari mana terusan modalnya nih? Ya. Jadi karyawan ini lebih baik nggak usah dibahas, di luar aja. Supaya nggak rumit sampai nanti ya. Nanti kita spesifikasi lah ya. Kemudian ulasan dari observasi, apa ini ulasan? Boleh lah. Ya ini yang bangunan seperti, oke deh, bagus. Ya, seng, paku, dan sebagainya. Banyak kok. Saya pernah bikin sampel-sampel ini. Oke deh. Ceritanya panjang ya. Ini anak PAUD. Ini beda dengan anak komputer. Nulisnya nggak panjangan begini ya. Kemudian fungsi informasi, oke. Apa ini? Sistem fisik bukan ya, bukan abstrak ini. Open system tadi ya, open system. Biasanya nanti walaupun nanti belum berhubungan dengan sistem yang lain, misalnya ke depan ya kan ada sistem lain yang berhubungan. Gitu ya. Apa itu pembayaran? Ya, biasanya gitu ya. Pengelompokan, nah ini bukan cuma ini aja ya tadi top middle but low-nya dijelasin. Mesti ada topnya, siapa pimpinan topnya. Report yang dihasilkan dari sistem informasi manajemen tadi biasanya untuk top ya, untuk bosnya, untuk owner gitu ya. Biasanya apa penjualan hari ini berapa? Nah, biasanya dia diminta itu. Wah, ada ini juga ya. Ah, ini juga boleh, bagus ini. Tidak ada harganya juga bikin ini. Tapi nanti kita nggak bahas ini ya, apa namanya barang. Nanti kita fokus ke PAUD-nya ya, PAUD. Boleh Mbaknya. Nanti bisa geser masuk di prodi informatika Mbak ya. Mana lagi ini? Oh ini yang tadi ya. Oke. Madalena, Yona, Arum. Ini yang tadi ya. Masih banyak ya. Berapa orang di sini ya? Desi, Islamiati. Oke. Nah ini ya. Hasil pengamatan. Nah, bukan hasil ya ini. Pengamatan, observasi, atau subjek observasi RA itu apa? Raudatul Anfal. Saya nggak tahu ini apa. PPA ya. Pelindung menggunakan sistem manual. Oke deh. Data yang dibutuhkan adalah siswa, data pendidik, data tenaga kependidikan. Oke deh. Data pendidik itu siapa? Dosen. Dosen. Gurunya ya, tenaga pendidikan, administrasi, data daya serap pembelajaran. Susah ini daya serap. Kayak apa ini daya serap? Belum tahu ini. Seperti rapot gitu Pak. Oh iya. Berarti pakai istilah yang mudah dipahami aja ya daya serap. Kemudian komponen, nah ini ya, jadi ada ini ya apa namanya identifikasi ini mudah ini memudahkan betul ini pendidik betul tenaga kependidikan betul peserta didik jangan lupa mata kuliahnya apa namanya mata pelajaran kan ada kurikulumnya ya kurikulumnya jelasin kurikulum pendidikan kalau standar operasi ini enggak deh jangan dulu ini terlalu rumit nanti laptop ini buat apa ya enggak ya. Berarti yang butuhkan itu yang proses kegiatan pendidikannya itu ya. Yang ada ini. Ya ini Pak, pakai proses juga enggak. Maksudnya terlalu rumit nanti. Ini prosedur ini digunakan untuk proses bisnisnya aja gitu ya. Proses bisnisnya menjelaskan, tapi tidak termasuk bagian dari komponen yang dimaksud untuk disimpan datanya ke dalam sistem. Yang disimpan kan pendidik, tenaga pendidik, peserta didik, terus kelas, ruang gitu ya. Kemudian pelajaran mata pelajaran kurikulumnya itu ya
Udah itu aja. Pembayaran Pak, pembayaran itu udah fungsinya sudah masuk ke manajemen pembayaran. Nanti operasional gaji dan sebagainya itu masuk ke sini, pisah sendiri ya, pisah sendiri. Bisa jadi satu juga bisa, tapi terlalu rumit nanti memahaminya. Batas boundary itu, batas itu yang seperti link, apa namanya, yang tadi saya jelaskan batas. Untuk apa prosesnya? Nah ini, pengolahan pengambilan data bidang pendidikan, ini batasnya, betul ya. Kemudian lingkungan sistemnya nanti jalan, bukan stakeholder. Lingkungan sistemnya nanti jalannya kemana? Jalannya ke internet kah, ke lokal kah, stand alone kah, berdiri sendiri gitu ya. Ini dijelaskan nantinya ya. Kemudian penghubungnya nanti operator meneruskan ke server lain. Ya, boleh juga sih. Cuma yang tadi kayak interface ini penghubung antar sistemnya nanti interface-nya apa? Pakai berbasis web misalnya gitu ya, Android gitu ya, aplikasi apa gitu yang bisa kita jadikan interaksi antara manusia dengan komputer itu gitu ya. Hubungan. Kayak saya ngomong gini kan saya interaksi dengan mana ini? Dengan speaker ya, dengan mic ya, dengan mic supaya bisa masuk suara saya dan Anda terima dengan menggunakan speaker gitu ya. Speaker kalau terima supaya muncul suaranya. Ini penghubung ya, penghubung itu yang kurang lebih demikian. Kemudian data itu bisa masuk gimana? Tulis di situ dengan menggunakan form berbasis web gitu misalnya, atau form berbasis desktop gitu ya. Desktop itu game visual gitu ya, visual dan lain sebagainya. Itu yang kita maksud dengan penghubung tadi. Kemudian masukkan input. Nah, inputnya ini datanya tadi ya. Ini masukannya pendidik, tenaga pendidik, peserta didik, mata pelajaran, terus ini masukannya siswa. Nah, betul. Sarana prasarana kita pinggirkan dulu ya. Kenapa? Karena nanti campur itu jadi malah sulit bagi Anda untuk memahami. Jadi kita ini ya. Guru betul, ini rombongan belajar. Oh, di sana istilahnya rombongan belajar ya. Oke deh, boleh. Jadi kalau guru pisah sendiri, tenaga kependidikan pisah sendiri ya. Tapi ada kalanya Pak, tenaga kependidikan merangkap guru. Sebenarnya nggak boleh, tapi itu kalau menurut ini ya apa namanya akreditasi ya, biasanya sendiri-sendiri. Gitu. Kemudian proses monitoring. Proses pengolahan ini Mbak. Jadi nanti proses misalnya siswa dengan guru, prosesnya hasilnya apa, kegiatan. Berita acara boleh, berita acara. Proses antar transaksi antar ini, inputan ini. Kemudian luaran itu hasil dari proses tadi, luarannya guru dengan siswa. Siswa diajar atau guru mengajar siswa misalnya. Hasilnya apa? Hasilnya adalah rapot. Tapi di sini data serap, oke, boleh aja. Saya nggak tahu istilahnya daya serap kalau digunakan daya serap. Kemudian data siswa, betul ini. Tujuan goal, ya keseluruhan ya. Kalau goal itu keseluruhan semuanya ini penggunaan sistem, tujuannya nanti untuk apa? Pihak sekolah dapat mudah, betul sekali. Pihak sekolah mudah melakukan, betul sekali. Lebih efisien, betul sekali. Semuanya betul ini ya. Oke. Verifikasi umpan balik. Umpan balik itu apa ya? Umpan balik tadi apa? Oh, ada umpan balik. Umpan balik. Nah, ini feedback. Mengukur operasional proses sistem mengembalikan kondisi. Umpan balik ini apa namanya? Jika ada penilaian khusus ya, atau efek dari ini semua, atau mungkin bisa dikatakan ini apa isu di luar ini dari kegiatan ini semua apa itu atau bisa dikatakan tangible dan intangible atau manfaat yang bisa diperoleh dari itu semua, manfaat dari ini semua.
Kalau ini kan tujuan ya. Jadi kalau yang ini manfaat tujuan. Jika tujuannya sudah tercapai apa manfaatnya? Kurang lebih itu kan baliknya. Feedbacknya ini kurang lebih. Pihak sekolah mudah mengelola. Nah, setelah pihak sekolah dapat dengan mudah mengelola data mahasiswa, guru, karyawan, apa kira-kira manfaat yang diperoleh? Kalau mudah ini, yang mempercepat manfaatnya, mempercepat pekerjaan gitu ya. Cepat, mudah melakukan tugas manajemen. Manfaatnya apa? Manajemen menjadi lebih tertata rapi, kemudian dokumentasinya, pengaturan aplikasinya menjadi lebih gimana gitu ya, pengaturan kurikulum lebih efisien. Nah ini boleh jangan ya, lebih efisien itu harapannya ini masih perlu penilaian. Dia sering tadi ya sebut masalah di awal tadi, lebih efisien itu berarti kita harus melakukan penelitian apakah betul ini lebih efisien gitu. Walaupun cara asumsi kita, wah pakai sistem harusnya lebih cepat dong gitu ya. Belum tentu, kita harus buktikan dulu, kita harus riset dulu, penelitian dulu. Baik ya, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Umpan balik, saya rasa cukup ya itu ya. Sistem tadi open system sudah ya. Ini ganti semua ini informasi dihasilkan menurut fungsi informasi ya tadi sudah jelasin. Oke, betul ini ya. Pendidikan, tenaga pendidikan, kepala sekolah. Wih, ini kok topnya Kementerian Pendidikan. Terlalu jauh ya, ini mungkin ada level-level lagi ya. Mungkin kepala sekolah itu ke Diknas kalau kota itu ya. Atau kalau PAUD itu apa ya, bukan Diknas ya, belum ke sana dulu ya. Masih ada komunitas PAUD itu ya. Jadi nggak harus selalu 3 gini ya. 3 ini low, ini middle, ini top. Tapi tengah-tengahnya mungkin masih ada lagi gitu. Jadi ada berjenjang gitu ya. Jenjangnya ini mungkin perlu kita, apakah nanti sistemnya itu menggunakan seluruh jenjang ini? Kan tidak ya, sampai di sini aja berarti. Sistem itu hanya untuk sampai di kepala sekolah. Berarti topnya ini harusnya kepala sekolah. Ya kan sistemnya kan hanya untuk itu. Kecuali kalau memang untuk kepentingan akreditasi, berarti ada menyesuaikan kebutuhan ke akreditasi. Itu kan ada ya di buku yang saya lampirkan itu ya, lampiran di referensi itu ya. Nah, itu. Mungkin itu yang saya sampaikan. Ada yang ditanyakan, Mbak-mbak, Mas-mas, Ibu-ibu, Bapak-bapak? Ini bagus ini ya. Nah, Desi Islamiati bisa digunakan nanti, tinggal dimodifikasi. Mungkin saya pakai untuk mengajar ini nanti ya, jadikan sampel untuk mengajar supaya lebih mudah dipahami lah ya, lebih mudah dipahami. Karena nanti kan kita juga harus membuat entitas-entitas yang sudah didefinisikan tadi, cuma kurang lengkap, nanti kita lengkapi gitu ya. Bisa ya Mbak ya. Ya ini nanti kita. Baik, ada yang ditanyakan? Barangkali ada yang belum jelas. Ya, materi kita mengidentifikasi, jangan lupa mungkin minggu depan akan ada kuis-kuis sedikit. Ada 4 kali. Tidak ada ya? Baik, tidak ada. Kita lanjutkan lagi insya Allah minggu depan ya. Sampai di sini kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Insya Allah ketemu lagi minggu depan. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.